Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa tanabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kami masih bisa diberi kesehatan, kekuatan, sehingga masih bisa melaksanakan UAS. Kedua kalinya, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana seperti yang kita ketahui, beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan, kemunafikan, kejahilian menuju alam yang terang menerang, yakni Nurul Islam. Langsung saja saya di sini langsung membacakan materi yaitu analisis lingkungan dan calon debitur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, lingkungan eksternal bisnis. Analisis PETS itu membagi beberapa kelompok. Yang pertama ada politik, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan dan perindustrian makanan. Yang kedua ekonomi, penjualan penduduk. Produk tidak disasarkan pada 3 segmen pasar, yaitu segmen atas, menengah, dan bawah. Yang ketiga, pemasaran produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ke masyarakat melalui retail sebanyak 150 outlet retail di seluruh Indonesia dan memulai media massa iklan. Yang keempat, ada teknologi. Seluruh produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan pengemasan produk diolah dengan teknologi tinggi. Seluruh penjualan produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Indonesia dikoordinasikan dan dikelompokkan yang lokasinya dekat dengan pasar dan didukung oleh teknologi informasi yang berhubungan dengan satelit yang memungkinkan perusahaan mengenai penjualan dan persediaan setiap produk yang dijual pasar modal. Yang kedua, proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pengembangan program promosi seperti program promosi beli 5 gratis 1. Yang kedua, menghasilkan produk-produk dengan variasi harga yang meliputi segmen yang luas, yaitu segmen bawah, menengah, dan atas. Yang ketiga, menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah. Yang keempat, membangun jaringan-jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Analisis terhadap arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Menurut Keiso Weigen dan Walfeld, laporan arus kas yaitu laporan yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan persediaan pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama satu periode dalam satu format, yang merekonsiliasi saldo kas awal dan saldo kas periode. Sedangkan menurut Phil Subraman dan Hasli, laporan arus kas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba rugi. Aktivitas operasi yang juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih dan dari aktivitas operasi terkait seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi dalam persediaan, dan pengolahan kredit dari pemasok. Yang ketiga, aktivitas investasi merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan aktivitas non-kas dan aktiva secara non-kas. Aktiva ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktiva ini juga meliputi pemberian pinjaman dan penagihan pinjaman. Selanjutnya, aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusi, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi peroleh pinjaman dari
kreditor, dan pembayaran pokok pinjaman. Aktivitas ini serta juga meliputi kontribusi dan penarikan oleh pemilik serta pengembalian atas investasi mereka, dividen. Menurut Darsono dan Ashari, untuk menilai kinerja keuangan melalui laporan arus kas digunakan rasio arus kas sebagai berikut. Yang pertama, rasio arus kas operasional atau yang disingkat sebagai AKO, yaitu rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini dengan mengembang arus kas operasi dengan kewajiban lancar. AKO sama dengan jumlah arus kas operasional kewajiban lancar. Rasio cakupan arus dana atau yang disingkat sebagai CAD, yaitu rasio ini digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen bunga pajak dan dividen preferred. CAD sama dengan debit bunga plus penyelesaian pajak dan dividen preferred. Rasio cakupan kas terhadap bunga CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar tabungan atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi tambahan, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga CKB sama dengan arus kas operasi plus bunga plus pajak sama dengan bunga. Selanjutnya, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi tambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembiayaan hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan arus kas dari operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio arus kas bersih bebas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di mana mendatang dengan menggunakan arus kas operasi. Selanjutnya, rasio kecukupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun mendatang. Selanjutnya, analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Risiko yang terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga kelompok usaha terutama timbul dari pinjaman atau modal kerja dan investasi. Entitas anak mengadakan transaksi derivat, khususnya pertukaran mata uang untuk mengelola dampak risiko mata uang karena uang dalam mata uang asing. Transaksi derivatif tersebut ditetapkan oleh kelompok usaha sebagai bagian dari akuntansi lindung nilai arus kas. Lebih lanjut terkait dengan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, fluktuasi kurs tukar antara rupiah dan dolar memberikan ruang lindung nilai alami terhadap dampak kurs tukar dalam kelompok usaha. Yang kedua, risiko utama risiko mata uang asing, yaitu mata uang fungsional kelompok usaha adalah rupiah. Kelompok usaha menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, penjualan, ekspor, dan biaya beberapa pembelian utama dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing, terutama dolar
as, seperti yang dikutip dari pasar internasional. Yang ketiga, risiko kredit. Risiko kredit yang dihadapi oleh kelompok usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan petani plasma dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank. Kelompok usaha mengharuskan semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit melalui prosedur verifikasi kredit. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan. Ini risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut. Untuk penjualan dalam negeri, kelompok usaha memberikan jangka waktu kredit sampai dengan 30-40 hari dan faktur yang diterbitkan. Kelompok usaha menerapkan kebijakan batas distributor untuk memberikan jaminan bank. Selanjutnya, risiko likuiditas. Kelompok usaha mengelola profil likuiditas untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan cara menjaga tingkat kas dan serta kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang memadai. Kelompok usaha secara rutin mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan arus kas aktual dan terus-menerus membantu kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup utang dan pinjaman bank dan menerbitkan ekuitas pasar modal. Yang kelima atau yang terakhir, risiko harga komoditas. Kelompok usaha terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar, dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari jika harga MKS yang merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam pabrik penyulingan untuk produksi minyak dan lemak nabati meningkat dan kelompok usaha tidak dapat mengalihkannya kepada pelanggannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.